udah mengawal peluncuran motor ini dan membahas bagaimana impresi pertamanya. Iya, dan kita juga udah nyoba motor ini di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tapi kali ini kita berkesempatan nih buat nyoba motor ini untuk penggunaan harian. Betul, ngetes harian NMAX Neo dan NMAX Turbo. Kira-kira mending mana, Fis? Neo atau Turbo? Simak terus video sampai habis. Yes, di tes kali ini kami akan membahas dari banyak faktor. Dari desain, dari impresi berkendara serta performanya, sampai dari value for money-nya. Dan yang pertama, secara desain dulu. Menurut lo gimana, Mas? Ini menurut gue pribadi ya. Gue lebih suka, sejujurnya lebih suka NMAX generasi sekarang dibanding generasi sebelumnya. Karena pertama, lampunya. Dia tuh kayak agresif. Jadi ketika lo lewat jalan gitu, pasti ada yang merhatiin. Terus yang kedua, gue suka juga lampu belakangnya sama windshield sih, sama tampilan panel instrumennya sih. Karena lebih enak buat dibaca gitu, lebih jelas gitu. Kalau lu gimana? Perlu kalian ketahui juga, ini tuh NMAX yang paling murah dan NMAX yang paling mahal. Betul. Neo yang paling murah dan ini adalah NMAX yang namanya paling panjang nih. Iya. TechMax Turbo, TechMax Ultimate. Betul. Dan kalau kita ngomongin panel clusternya, ini tuh keduanya berbeda nih. Kalau yang Ultimate ini atau yang TechMax ini secara umum dia pakai layar yang kayak punyanya X-Max. Jadi memang lebih atraktif lah secara tampilan. Betul. Gue juga suka sebenarnya sama desain ini. Tapi yang perlu kalian tahu, gue agak-agak melihat Yamaha itu bermain aman sih. Kenapa tuh? Karena kalau di Aerox ya generasi kebarunya itu, generasi sekarang itu tampil lebih radikal gitu bedanya. Sementara NMAX dari generasi pertama, generasi kedua sampai generasi ketiga itu siluet bodinya hampir terasa mirip-mirip. Bahkan depannya ini kayak cuman diubah headlampnya doang nih. Sementara kayak bagian sampingnya itu masih dipertahankan. Ya memang Yamaha harus bermain pragmatis sih karena ini motor yang paling laris juga ya. Betul. Tapi menurut gue rasanya layak juga kalau dikasih perubahan yang signifikan berubah gitu. Menurut gue ini udah sesuai selera orang Indonesia gitu ya. Maksudnya seharusnya bahkan nggak usah ada yang diubah gitu. Karena ini generasi baru, jadi Yamaha mau nggak mau ya ngerubah beberapa bagian yang mungkin jadi sorotan beberapa orang gitu ya. Kayak lampu depan, lampu belakang. Dan gue rasa ubahan ini udah cukup sih buat bikin motor ini jadi atraktif tadi yang lo bilang gitu. Oke. Nah, perlu kalian tahu juga motor ini tuh hadir dengan dimensi yang mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Jadi secara penggunaan rangka harusnya nggak banyak yang berubah sih. Tapi memang di motor yang baru ini secara ergonomikal itu berubah karena motornya dibuat posisi duduknya direvisi lebih tinggi bahkan. Lebih tinggi joknya gitu ya. Sehingga kalau dari pemakaian gua setelah pengetesan ini lebih nyaman sih dibanding yang sebelumnya ya. Setuju. Terus juga motor ini nggak hanya berubah secara desain sebenarnya, tapi secara practicality lebih berubah. Kayak lampu depannya ini dipakein proyektor dan kalau di malam hari ini juara sih terangnya. Terus ada juga soket Type-C ya Mas sekarang, khususnya di yang TechMax Ultimate ini. Kalau ini yang juga Neo, ada sih. Ini Neo S soalnya, jadi ada juga. Oke. Nah, barusan kan kita udah ngebahas habis nih soal desain NMAX baru ini. Ya. Sekarang kita geser ke performa. Lu kan pakai NMAX Turbo, TechMax Ultimate ya? Jadi varian paling tinggi dan termahal. Betul. 45 juta harganya. Mahal banget ya. Kira-kira gimana Fis performanya? Oke, nggak sebanding sama harganya nggak? Performanya ini menurut gua, memang di NMAX terbaru ini, itu jauh lebih agile. Jauh lebih ergonomis yang tadi gue bilang. Dan itu didukung juga sama mesinnya yang bertenaga. Mesinnya ini sebenarnya nggak signifikan lah ya, beda tenaga dan torsinya dibanding yang generasi sebelumnya. Secara umum, basic mesinnya ini pakai mesin 155-nya Yamaha paling baru yang udah pernah dipasangkan di Yamaha Lexi. Tapi di yang Turbo TechMax ini, memang keyword atau kisi-kisi turbo itu ngebuatnya jadi lebih seru lah dipakainya. Lebih menarik ya? Tapi lagi-lagi, kalian harus tahu dulu kalau yang turbo ini sebenarnya bukan turbo ya pada umumnya gitu, turbo di mesin yang pada umumnya menggunakan tenaga angin tambahan gitu ya. Kalau ini enggak, turbonya itu gimmick aja yang menandakan kalau dia pakai transmisi yang YE CVT, Yamaha Electric CVT. Ya sistem kerjanya secara umum kalian bisa baca lah ya di Detikcom atau udah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi dipakai sehari-hari Mas, sejujurnya YE CVT atau turbo ini agak jarang banget gue pakai sih. Masa? Khususnya kalau dipakai harian ya, dipakai harian yang dipakai dari rumah ke kantor, commute, ketemu lampu merah, ketemu kemacetan, itu tuh jarang banget gue pakai.
Tapi kalau sengaja untuk ngetes motornya, ngetes YCVT-nya itu kerasa menyenangkan banget dipakainya. Gue juga sempat pakai di area perbukitan, pakai nanjak-nanjak, dipakai turun-turun. Memang penggunaan YCVT itu mendukung banget. Nanjak lebih pede, turun pun lebih pede. Karena turun dia bisa deselerasi, kita bisa atur modenya untuk deselerasi. Nanjak pun kita bisa atur untuk gearnya dalam tanda kutip untuk ngejaga supaya powernya tetap segitu gitu ya. Jadi untuk nanjak, untuk nyalip, untuk deselerasi memang kehadiran YCVT atau turbo ini menyenangkan lah. Tapi dipakai harian, sejujurnya jarang banget gue pakai. Karena kerasa ya gue pakai harian dari rumah ke kantor yang banyak ketemu kemacetan. Gue nggak pengen ambil pusing sih sebenarnya, nggak pengen yang ribet ngatur Y-stiff-nya gitu ya. Ini harus berapa nih, harus 1, 2, atau 3. Jadi ya gue lebih sering gaspol, buka gas, ya layaknya pada umumnya aja. Jadi kalau dipakai harian, fitur itu jarang kepake sejujurnya. Nambah kerjaan juga nggak sih? Betul, nambah kerjaan. Kalau dipakai harian, gue lebih sering ganti-ganti mode aja. Dari S ke T, ketika nemu jalan agak kosong dikit, gue pindahin ke S, jadi bisa gaspol gitu ya. Dan iya, Y-stiff-nya itu gue pakai sering kali ketika agak lagi nyantai lah. Kalau lo mas pakai NMAX yang paling murah nih kelasnya, yang nggak ada turbonya, menurut lo gimana? Sejujurnya menurut gue naik motor NMAX Neo sebagai varian standar ya, tetap menyenangkan sih. Maksudnya motor ini tuh menawarkan apa ya? Menawarkan sensasi berkendara untuk harian tuh yang menyenangkan gitu. Tapi karena gue sebelumnya udah nyoba yang Ultimate, TechMax Ultimate sebagai varian tertinggi, jadi gue ngerasa kayak ada apa ya? Ada kerasa kayak downgrade gitu. Ada beberapa bagian yang hilang kayak handlingnya jadi nggak sebagus ini, dan ada beberapa pengalaman berkendara tuh yang berkurang aja gitu. Tapi secara keseluruhan naik NMAX NMAX Neo ini tetap menyenangkan. Cuma kalau gue bandingin sama Lexi, itu kurang lebih mirip-mirip. Karena ini kan sebenarnya pakai mesin Lexi kan tadi yang lo bilang. Dan gue rasa dengan apa ya? Maksudnya untuk penggunaan harian, untuk penggunaan santai kayak kita, untuk mobilitas harian gitu, gue rasa Neo udah cukup sih. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya lo emang butuh pengalaman baru yang menyenangkan, ya turbo tadi. Meskipun sebenarnya nggak terlalu kepake kan tadi di wilayah perkotaan. Cuman ya menurut gue Neo tetap menyenangkan. Iya betul. Salah satu yang menurut gue agak mengkhawatirkan, motor ini kan hadir dengan banyak sekali sensor ya, which is ngebuat secara umum harusnya maintenance-nya ya lebih banyak ya. agak lebih tinggi lah dibandingkan yang non electrical gitu. Sehingga ya penggunaan motor yang turbo ini berarti harus disamakan juga, harus diiringi juga dengan ya rajin-rajin maintenance dan rajin-rajin kulik sana sini kulik sini. Betul. Karena teknologinya kan cukup baru ya. Jadi ya mungkin bengkel-bengkel juga perlu banyak pembelajaran juga soal motornya. Jadi ya memang yang Neo lebih worry free sih dibanding yang turbo ya. Tapi ada lagi sih satu catatan sebenarnya. Kalau kita bandingin ke generasi kedua ya, mesin ini tuh tarikan awal lebih enak Pak. Maksudnya ketika kita betot full throttle di awal itu dijambak. Kalau sebelumnya kan kayak ada jeda beberapa detik gitu sampai akhirnya dia narik. Tapi kalau ini, kalau kita bandingkan dengan generasi kedua ya, bukan bandingin dengan turbo, itu kerasa banget sih bedanya. Betul. Asik ya. Dan perlu diketahui juga kalau yang Ultimate ini hadir dengan paket tambahan, yaitu damper. Dan itu ngebuat motor ini rasanya bener-bener asik banget. Gue sempat pakai NMAX yang sebelumnya. Gue sempat pakai tukeran back to back lah untuk ngerasain gimana sih bedanya gitu ya. Di rute yang sama dan lewatin manuver yang sama, memang kehadiran benda sekecil ini nih, damper itu penting banget ya? Itu penting banget. Walaupun ya sebenarnya kalau kalian belum pernah ngerasain sih akan nggak kebayang gitu ya. Tapi ketika udah nyobain, wah ini enak banget ternyata pakai damper gitu. Dan kalau ternyata yang Neo atau yang turbo non TechMax Ultimate ini di rangkanya udah dipasangkan ada baut untuk masangin, kayaknya menarik juga sih untuk melakukan modifikasi manual, modifikasi mandiri, masang sendiri damper, dan bisa jadi inspirasi modifikasi juga sih kalau kita udah punya motor Maxi series di rumah gitu ya, terus kita ngeliat rangkanya di mana letak arsitektur pemasangan dampernya, kayaknya menarik juga untuk nyari bengkel-bengkel yang kira-kira bisa masangin damper di rangkanya, karena memang menarik banget, lebih minim getaran, lebih asik dibawa bermanuver, lebih seimbang dan ya handlingnya lebih meyakinkan sih. Dan terakhir, sampai kita di sesi yang paling penting nih. Seberapa layak motor ini dipertimbangkan? Seberapa layak motor ini untuk dibeli? Dan kira-kira di tipe mana nih yang paling layak buat dipertimbangkan? Karena kita udah ngetes yang paling murah,
sampai yang paling mahal. Walaupun yang tengah-tengah kita belum tes sih, tapi kita bisa punya gambaran lah ya. Menurut lo gimana, Mas? Sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu harganya. Yang pertama, Neo ini harganya sekitar 32 sampai 33 jutaan. Dan ini 45 jutaan. Ada rentan jauh banget kan? Sekitar 12 jutaan ya berarti bedanya. Dan menurut gue pribadi, sebenarnya Neo ini udah lebih dari cukup kalau misalnya kita mau pakai untuk penggunaan sehari-hari. Mau pergi ke sekolah, mau pergi ke kantor, kuliah, gitu-gitu semacam itu. Pada akhirnya kita nggak bisa memilih sih antara dua motor ini mana yang lebih baik, karena ya itu soal opsi. Lu butuhnya bagian apa gitu. Kalau lu butuhnya untuk penggunaan harian ya ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau lu butuh sensasi baru dalam berkendara, lu butuh performa yang lebih gitu, dan ya sensasi menyenangkan ketika berkendara, ya lu pilih motor ini sih, yang varian turbo. Ya itu tadi. Kalau gue pribadi, gue bakal lebih milih Neo. Tapi kalau misalnya ada orang yang nanya lebih baik mana sih gitu antara dua ini, ya itu balik lagi ke mereka sih, perlunya apa gitu, kebutuhannya apa, opsional aja sih. Kalau menurut lu gimana? Nah, di tengah-tengah antara Neo, Neo S, dan Turbo Tech Max itu yang paling tinggi, yang 45 jutaan ini, yang ultimate, ada hotspot yang menurut gue, Mas. Ada Yamaha NMAX Turbo, yang sekadar turbo aja. Itu dijual dengan harga 37 jutaan. Jadi ketimbang Neo yang biasa 32 jutaan, Neo S 33 jutaan, nambah 4 juta, itu dapat yang turbo biasa. Jadi bukan Turbo Tech Max, bukan Turbo Tech Max Ultimate, tapi turbo yang biasa. Menurut gue itu jadi hotspotnya sih. Itu yang paling layak dipertimbangkan. Apalagi kalau kalian dan lo misalnya udah punya NMAX sebelumnya. Kayaknya untuk beli generasi baru itu kan kita pengen sesuatu yang baru lah ya, pengen sesuatu yang fresh, teknologi yang baru, yaitu di tipe yang NMAX Turbo itu. Tapi harganya memang 37 jutaan. Emang harga yang cukup tinggi sih untuk sebuah NMAX zaman sekarang gitu ya. Tapi itu menurut gue hotspotnya sih. Itu yang paling layak dipertimbangkan. Karena kalau yang Ultimate ini 45 juta untuk sebuah NMAX. Aduh, kalau kita buka marketplace atau kita buka ke bursa motor bekas gitu ya, itu tuh dapat X-Max bekas sih. Jadi dapat X-Max yang notabene motornya 250 cc dan harganya pun bekasnya mungkin sekitar 43, 44, 45 jutaan. Kalau gue sih kayaknya lebih layak beli yang itu sih. Tapi kebiasaan orang Indonesia itu kan kalau beli motor, mau yang varian tertinggi sekalian atau varian terendah sekalian gitu kan. Banget. Karena mereka tuh beli varian tertinggi untuk merasakan sensasi berkendara yang maksimal, sama beli varian termurah tuh untuk jadi motor tempur aja gitu, motor harian gitu. Jadi ya menurut gue turbo yang di tengah-tengah nih, ini justru jadi motor tanggung, jadi motor yang mungkin nggak jadi pilihan utama gitu loh buat sebagian orang. Tapi kalau mau ngerasain sensasi turbonya tanpa ada apa tadi, damper ya, itu menurut gue oke aja sih. Turbo yang biasa ya. Iya, jadi gimana, Fis, kesimpulannya? Oke. Dengan perbedaan jarak harga yang cukup jauh, lebih pilih mana nih? Siap. Ya dari omongan kita dan perdebatan kita tipis-tipis, gue bisa menyimpulin sih, Mas. Menurut gue ya, kalau sebelumnya belum punya NMAX, NMAX Neo itu lebih dari cukup sih. Jadi ya kalau pengen terjun ke dunia maxi yang salah satu top tier-nya gitu ya, bisa main ke NMAX Neo atau Neo S lah kalau pengen yang keyless. Tapi kalau kalian punya NMAX sebelumnya, kalau beli NMAX yang Neo pasti tanggung banget rasanya. Dan menurut lo, beli yang turbo biasa juga nanggung, karena memang ya panel cluster yang Tech Max itu sangat-sangat atraktif. Dan kalau nambah dikit lagi dapat Ultimate dengan damper yang semenyenangkan itu. Jadi ya menurut gue memang kembali lagi ke The Ticker sih. Kira-kira budgetnya seberapa dan berasal dari mana nih? Udah punya NMAX apa belum? Kalau belum punya NMAX, sikat yang Neo S juga oke, karena itu pertama kali kalian pakai NMAX gitu ya. Tapi kalau udah punya NMAX, nanggung lah beli yang Neo S atau yang turbo biasa. Sikat yang ini nih. Nambah dikit lah ya. Betul. Buat orang yang punya duit. Ya, jadi barusan ada impresi kami setelah menjajal NMAX Turbo dan NMAX Neo untuk penggunaan harian. Buat nyari tahu informasi lebih lengkap tentang dua motor ini atau motor-motor lain, kalian bisa buka website Detikcom atau nonton video lengkapnya di kanal Detik Auto. Yes, dan jangan lupa untuk tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Detik Auto tuh. Dan kunjungi juga semua media sosial kami di Instagram, di TikTok juga ada. Dan kalau gitu, sekian aja. Gue Wis pamit. Gue Farhan pamit. Stay safe dan bye-bye.